Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, wahai yang maha mendengar, ya Bashir, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Engkaulah yang menakdirkan kami berkumpul. Hanya dengan karunia-Mu kami mendapat ilmu yang manfaat. Hanya dengan pertolongan-Mu kami dapat memahami kebenaran. Hanya dengan hidayah taufik-Mu kami bisa mengamalkannya. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi kami dari amal yang tidak Engkau terima. Lindungi kami dari doa yang tidak Engkau ijabah. Ya Allah, lindungi kami dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Engkau maha dekat, maha mengabulkan doa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena hanya Allah satu-satunya pemberi karunia. Semua ilmu milik Allah. Semua kebaikan hanya milik Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita tidak dapat ilmu yang manfaat. Kalau Allah tidak menolong, kita tidak bisa memahami apapun. Kalau Allah tidak menolong, kita tidak bisa mengamalkan apapun. Kalau Allah tidak menolong, tidak ada yang diterima. Semua hanya bisa terjadi min fadli rabbik, dengan karunia Allah semata. Hadirin, di dalam Al-Quran banyak sekali dibahas tentang tawakal. Dan kali ini kita hanya membahas 3 ayat saja tentang tawakal, karena tawakal ini amalan yang luar biasa, luar biasa. Contoh tawakal terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tawakal itu adalah amalan hati, bukan untuk dikatakan saja, juga bukan untuk ditampakkan lahir untuk diakui tawakal. Tawakal itu adalah menyerahkan kepada Allah, mewakilkan kepada Allah urusan-urusannya, karena yakin Allah maha tahu segala-galanya, segala yang terbaik, maha tahu, maha kuasa atas segala-galanya. Tidak bisa terjadi nikmat sehalus apapun tanpa izin Allah, dan tidak bisa menimpa kepada kita sekecil apapun musibah tanpa izin Allah. Hakul yakin Allah maha tahu, hakul yakin Allah yang maha kuasa. Dan Allah benar-benar menyukai orang yang tawakal. Kenapa kita harus tawakal?
Kata kuncinya sederhana di surat Ali Imran ayat 159. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang paling penting kenapa kita tawakal ya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sudah. Kalau sudah innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Allah mencintai orang yang tawakal. Berarti ini amalan yang sangat penting. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa kamu bertawakal kepada Allah? Karena Allah menyuruh dan mencintai orang yang tawakal. Fa idza azamta, jika engkau sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Begini hadirin, orang yang tawakal itu bukan yang pasif. Karena sebaik-baik contoh tawakal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sempurna ikhtiarnya. Kalaupun beliau bertempur, beliau mengirim pengintai, beliau mengadakan musyawarah, beliau mempersiapkan segala sesuatunya, beliau menggunakan baju besi, beliau menggunakan helm, padahal hati beliau hakul yakin kemenangan, kejadian semuanya ada dalam genggaman Allah. Jadi kalau kita bicara tawakal itu setidaknya ada dua yang tidak boleh lepas. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Dikatakan, halo, itu ada yang ngamen di luar. Itu saudara kita, ajak ngaji, mungkin DKM bisa bantu. Kang yang lagi ngamen, ayo sini yuk ngaji ke masjid, insya Allah nanti ada rezekinya. Jangan diusir, mending diajak ngaji. Alhamdulillah. Berhenti ya? Alhamdulillah. Ajak ke sini. Kalau beliau punya pilihan, beliau lebih suka nyanyi lagi ya. Alhamdulillah. Saya percaya anggota DKM ini akan membantu beliau ya. Kalau beliau ada pilihan, pasti beliau lebih suka untuk belajar di masjid ya. Tapi tidak semua orang dapat ilmu, dapat taufik, dapat rezeki yang cukup. Jangan merendahkan, karena itu tidak menyelesaikan. Lebih baik membantu, kalaupun tidak bisa mengajak, minimal doakan supaya malam hari bisa lebih banyak ibadah, belajar. Begitu. Sampai di mana tadi? Seorang yang bicaranya, sepertinya semuanya ikut lupa ini. Apa? Ihris ala yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini kan lengkapnya hadisnya seperti ini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Makin kuat iman seseorang, makin baik dan makin dicintai Allah. Walaupun yang lemah juga ada kebaikannya.
Tapi kalau mau tingkat keyakinan ini makin yakin. Apa yang imannya kuat itu seperti apa? Yakin kepada Allah, hakul yakin, yakin kepada kebenaran yang Allah turunkan. Enggak ada ragu-ragu dengan Quran, Sunnah tuh enggak ada ragu. Udah pastilah kalau hukum waris seperti itu, hakul yakin ini pasti yang terbaik. Yakin kepada semua janji jaminan Allah. Kalau Allah sudah janji sesuatu, itu pasti akan terjadi. Wa may yatawakkal la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah, udah pasti itu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, Allah akan cukupi, udah yakin saja. Enggak ada ragu. Apapun yang Allah janjikan, yakin bulat. Yang ketiga, yakin kepada Allah, yang yakin kepada kebenaran diturunkan, yakin kepada apa yang dijanjikan Allah, yakin setiap kita melakukan kebaikan pasti ada balasannya. Jadi nggak ada ragu. Orang mau tahu mau tidak tahu, orang lihat tidak lihat, ada orang tidak ada orang berterima kasih atau tidak, sudah tidak ada lagi, tidak ada keruwetan. Pokoknya saya berbuat baik, hakul yakin Allah melihat, hakul yakin tiap kebaikan ada balasannya. Yang kelima, hakul yakin tiap kita berbuat dosa pasti kita akan dapat balasannya. Nah, kalau sudah begitu ngerem tuh dosanya. Selama ini kan kita ragu berbuat baik karena kurang yakin akan ada balasannya. Selama ini kita lancar berbuat maksiat karena kurang yakin Allah melihat, dan kita kurang yakin bakal dibalas oleh Allah. Orang yang yakin kepada Allah itu ayyul mu'minina afdalu. Siapa orang yang paling afdal imannya? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi makin kuat iman pasti makin mulia akhlaknya dan makin dicintai Allah. Nah, ciri kuatnya iman itu ternyata ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangat, bersungguh-sungguh, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Itulah sebabnya kita belajar banyak hal, urusan ilmu akhirat, ilmu dunia, bagaimana membangun bangunan yang bagus, bagaimana kendaraan, bagaimana mengelola perusahaan profesional, bagaimana pembukuan yang bagus, akuntabilitasnya bisa dipercaya. Itu semua ada ilmunya. Apapun yang manfaat, all out. Ini hadirin, coba mana yang manfaat? Punya sepeda dikunci atau disimpan begitu saja? Kan? Kalau disimpan begitu saja kan kita memberi peluang orang jadi berbuat jahat. Apapun yang manfaat itu ilmu dari Allah, lakukan. Dan pasangannya itu adalah doa. Jadi orang yang tawakal itu pasti dia sempurnakan ikhtiarnya dan sempurnakan doanya. Karena itu satu pasang, wasta'in billah wala ta'zaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau lihat orang tawakal itu pasti dia orangnya semangat menyempurnakan ikhtiar dan banyak sekali doanya. Itu orang tawakal. Ada yang di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang datang kepada Rasul yang tentang untanya itu, dia tidak diikat, ikat dan tawakal kepada Allah. Apakah kita berdoa harus sesudah ikhtiar? Coba kalau mau tidur, doa dulu, tidur dulu, kan? Oh, ini yang kecil-kecil tadi ya.
surat Ar-Rahman. Tapi ini alhamdulillah dia agak dipisahkan sedikit deh ya, karena kalau mereka berjumpa dengan sebangsanya agak maaf ya adik-adik ya. Kalau yang kecil dengan yang kecil, yang paling disukai ngobrol. Tapi ini alhamdulillah, sabar ya. Pilihannya daripada ngobrol, mending belajar atau bobo ya. Maaf hadirin, berkah nih anak-anak. Jadi kita kalau sibuk ikhtiar, tidak boleh hati ini bersandar kepada ikhtiar. Jadi tidak tawakal. Ikhtiar sekuat apapun hanya ibadah saja. Apapun yang mau ditetapkan terserah Allah. Kita bisa minta yang terbaik, tapi apapun yang mau diberikan oleh Allah itu bukan wilayah kita. Kalau tawakal itu benar-benar terserah Allah. Kita yakin Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita ikhtiar, kita doa, tapi kita tidak bersandar kepada ikhtiar dan doa. Ikhtiar, sandaran kita adalah Allah. Ikhtiar dan doa adalah ibadah saja, mematuhi perintah Allah. Allah nyuruh ikhtiar, ikhtiar. Allah nyuruh doa, doa. Apa yang Allah berikan, Allah yang paling tahu. Makanya orang yang tawakal itu puas terus dengan apapun yang Allah takdirkan, nggak ada komplain. Karena apa yang mau dikomplain? Kita ciptaan Allah, kita milik Allah. Yang ngurus kita setiap saat Allah, benar? Tidak ada yang paling sayang kepada ciptaannya kecuali penciptanya. Coba, siapa yang lebih sayang kepada diri kita? Diri kita sendiri atau Allah? Jawab. Siapa yang lebih sayang kepada diri kita? Diri kita sendiri atau Allah? Ciri kita kurang sayang ke diri, itu kita bikin maksiat. Setiap dosa yang kita lakukan kan jadi zolim ke kita. Kita bekal mendapatkan buah dari keburukan kita. Lah Allah malah menutup-nutupi. Allah memberikan taufik bisa tobat. Allah mengampuni. Makanya don't sotoy, jangan sok tahu, begitulah. Sekalinya bahasa Inggris, jangan sok tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau mencintai, menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimun bidati sudur. Makanya orang yang tawakal itu disukai Allah. Karena apa? Karena benar-benar menuhankan Allah. Menyadari kita hamba yang tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, lemah, tidak ada daya, cuman punya dosa, dan yakin Allah Tuhan semesta alam maha tahu, maha hebat, maha baik, tidak pernah mengecewakan, maha perkasa. Itu yang paling disukai Allah dari ketawakalan itu. Maka sesudah itu hadiah lainnya adalah surat At-Tolak ayat 3 ya, tentang tawakal. Kalau dari 2 dan 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan apapun dalam hidup ini
Jadi jalan keluar terbaik itu bukan karena pinter, karena takwa, ya. Dan barang siapa yang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan segala keperluannya. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Surat At-Tolak ayat 3. Jadi kalau kita tawakal dan Allah tahu, Allah menyaksikan kita menyempurnakan ikhtiar, Allah mendengar setiap doa kita, Allah tahu hati kita menggantungkan kepadanya, bulat, tidak bersandar ke ikhtiar, tidak bersandar ke orang, tidak bersandar ke makhluk, tidak bersandar ke ilmu, tidak bersandar kepada pengalaman. Walaupun kita all out, kita punya, tetap hanya Allah saja. Allahus Samad. Nanti Allah cukupi.